Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi dengan saya Eran KSS di channel Eran KSS, channel yang membahas tentang video pembelajaran matematika. Oke, Pak, hari ini kita bahas tentang video apa, Pak? Yuk kita lihat hari ini pembahasan kita tentang fungsi part 2, yaitu domain dan range. Jadi, kemarin di part 1 sudah disinggung sedikit mengenai domain dan range. Nah, di part 2 ini akan diperdalam lagi mengenai apa itu domain, apa itu range, bagaimana cara mencarinya. Oke, domain dan range kita lihat. Jadi ini saya ingatkan lagi, ini adalah diagram panah. Kedua diagram panah ini adalah fungsi. Dari yang pertama, kita punya kode domainnya itu A, B, C. Ingat, domain itu apa? Domain itu asal. Dari A ke B, berarti kan A domainnya. Hubungannya A, B, sama C. Kemudian kodomain itu daerah lawan. Daerah lawan, berarti dia menuju kemana? Menuju ke B. B-nya berarti 1, 2, 3, 4. Nah, sedangkan range itu adalah, apa range, Pak? Range itu kodomain yang punya hasil. Range itu kodomain yang punya hasil. Jadi kamu punya ada 1, 3, sama 4. Ya, 2 tidak termasuk karena dia nggak punya hasil, nggak punya pasangan. Begitu pula dengan yang sebelahnya. Domainnya adalah ABCD alias A besar, himpunan A. Kodomainnya itu adalah 1, 2, 3 atau himpunan B-nya. Range-nya itu 1, 3. 2 juga nggak ikut karena dia nggak punya. Nah, lalu Pak, bagaimana dengan fungsi-fungsi seperti ini? Apa domainnya? Apa range-nya? Kalau kodomain itu selalu bilangan real. Kodomain itu selalu bilangan real. Apa domainnya? Apa range-nya, Pak? Untuk yang fx sama dengan 3x min 8, akar dari x kuadrat min 2x plus 8, dan seterusnya. Oke, inilah yang akan kamu pelajari hari ini di video ini. Nah, sebelum kamu bisa mencari domain sama kodomain, kamu harus tahu dulu nih makna domain sama range itu apa sih. Jadi, sebenarnya domain itu apa sih, Pak? Untuk, ya domain tahu kita daerah asal, iya tahu. Tapi kan untuk fungsi-fungsi yang kayak tadi, yang 3x min 8, fungsi yang akar-akaran, fungsi yang pecahan, itu apa sih? Gimana sih? Maknanya apa? Batas nilai x yang menjadikan fungsi fx-nya terdefinisi. Maksudnya, Pak, batas nilai x yang menjadikan fungsi fx-nya itu punya nilai. Hah? Gimana, Pak? Berapa aja sih nilai x yang boleh disubstitusi? Begitu loh. Ada nggak sih nilai x yang tidak boleh disubstitusi ke fungsi fx? Ada nggak? Gitu ya. Contoh gini. Kita punya ada fungsi, misalkan saya punya ada fx sama dengan 3x min 8. Ada nggak nilai fx yang tidak boleh disubstitusi ke sini? Jadi misalkan boleh 3 nih, misalkan saya ambil 3. Saya ambil 3, ketika saya masukin ke sini, kamu punya berapa? 3 kali 3 min 8. 1, ada nilainya kan? Ada. Kemudian saya masukin sama dengan 7. 3 kali 7 min 8. Ada nilainya nggak? Ada. Saya masukin negatif 200. Ada nilainya? Ada. Tetapi tidak dengan fungsi yang pertama, yang kedua. Fungsi yang kedua, fx sama dengan akar x min 2. Nah, kalau yang ini kita punya apa? Punya syarat. Awas, namanya bentuk akar, dia ada syaratnya. Contoh, boleh nggak saya masukin fx-nya itu adalah 0? Boleh nggak? Kalau kita masukin akar 0 min 2. Oh, negatif 2. Berarti dia jadi akar negatif 2. Sedangkan dalam akar itu selalu harus wajibul kudu positif. Kan begitu. Wajibul kudu positif, yang artinya 0 nggak boleh dimasukin ke fx. Duh, ada pantangannya coy untuk yang akar-akaran begini. Begitu pula dengan yang ini, pecahan. Ada pantangannya juga. Ada loh aturan-aturan mainnya tuh ada. Nah, inilah yang akan kita pelajari hari ini, begitu. Bentuk fungsi biasanya berbeda bentuk, berbeda domain, berbeda range, gitu kan? Kemudian range itu apa? Range itu apa? Jangkauan. Range itu jangkauan kah? Enggak. Jangkauan yang bisa dinilai, dicapai oleh nilai fungsi. Jadi maksudnya gini, nilai fungsi fx ini kita masukinnya berapa nilai x-nya, jadi sehingga nilainya itu berapa sampai berapa? Pusing ya? Oke, ini saya jelasin ulang. Kalau untuk yang fx ini deh, akar dari fx akar dari x min 2. Mungkin nggak nilai fx-nya ini negatif 7? Nilainya, hasilnya? Nggak mungkin. Karena akar itu nggak boleh negatif. Lawang yang di dalam akarnya aja nggak boleh negatif. Bagaimana mungkin hasil akarnya negatif? Kan begitu. Oke, ntar. Ini di always visible. Biar enak. Gitu kan nggak mungkin kan, gitu kan? Begitu juga yang ini.
Jangkauan yang bisa dicapai oleh fungsi atau batas-batas nilai dari fx. Nah, aturan domain dengan range itu mengacu kepada bentuk fungsinya. Jadi ada beda bentuk fungsi, beda domain, beda range. Pengelompokannya seperti ini. Ada fungsi linier, ada fungsi kuadrat, ada fungsi rasional, ada fungsi akar. Sebenarnya ada lagi fungsi logaritma, fungsi eksponen, dan sebagainya. Tapi fokus kita yang sekarang adalah 4 bentuk ini. Linier, kuadrat, rasional, dan akar. Kita cek. Yang linier apa? Domainnya X anggota R. Range-nya juga Y anggota R. Ini Y harusnya ya. Y anggota R. Jadi bebas aja, fungsi linier itu domainnya X anggota real. Real itu apa sih Pak? Semua bilangan. Jadi semua bilangan tuh boleh kamu masukin ke fungsi rasional, fungsi linier. Nggak ada pantangan. Sama dengan halnya yang range, begitu. Nah, yang fungsi kuadrat, itu domainnya X anggota real juga sama. Berapapun nilai X-nya, kamu boleh masukin ke fungsi kuadrat. Nggak ada pantangan. Beda halnya dengan range-nya. Ada 2 cara. Yang pertama adalah cari tipun. Tipun apa itu? Titik puncak. Kemudian yang kedua, ubah ke dalam bentuk. Nah, fx sama dengan x min p kuadrat tambah Q dari bentuk yang ini gini ya. Nah, ini nanti akan saya ajarkan dua-duanya caranya. Dan saya akan rekomendasikan cara yang lebih enak yang mana. Ya, menurut saya. Kalau menurut kalian yang beda, nggak apa-apa, nggak masalah. Lalu yang ketiga, fungsi rasional, domainnya, penyebutnya nggak boleh 0. Jadi kenapa penyebut nggak boleh 0? Lah sekarang gini deh, boleh nggak kamu melakukan pembagian? Ini kan fungsi rasional kan pembagian nggak? Boleh nggak kamu melakukan pembagian dengan 0? Nggak boleh kan? Ya udah, berarti kalau bawahnya itu nggak boleh 0. Penyebutnya nggak boleh 0 alias GX-nya nggak boleh 0. Tapi saya lebih suka nyebut yang di atas, nyebut yang penyebutnya. Nyebut yang penyebutnya. Mengatakan, saya lebih suka mengatakan penyebut tidak sama dengan 0, begitu. Lebih enak aja. Kemudian range-nya cari inverse. Nah, inverse ini kita bahasanya pokoknya bahasan yang lain ya. Itu bahasan materi sendiri nanti. Kemudian fungsi akar, F sama dengan akar GX. F sama dengan akar GX, yang ini berarti kita punya yang di dalam akarnya harus lebih dari sama dengan 0. Karena kan nggak boleh negatif tadi kan? Akar tuh nggak boleh negatif. Yang di dalam akar lebih dari sama dengan 0. Begitu. Range-nya gimana? Range-nya apa? Alias G-nya ya. Range-nya itu Y-nya lebih dari sama dengan 0. Ini adalah tabel aturan domain sama range yang WA, JIB, KU, DU. Wajib kudu kamu hafalkan. Kecuali di soal diketahui domainnya. Itu beda lagi, nanti ada contoh soalnya nanti. Begitu ya. Gas, kita langsung masuk ke contoh soal yuk. Yang pertama, tentukan range dari fx sama dengan AK2x fx sama dengan 2x plus 1 jika diketahui domainnya adalah min 1, 2, 3, dan 4. Tadi kita punya sebelumnya domain range dari fx itu apa? Ini kan fungsi linear ya. Range dari sebuah fungsi linear itu anggota bilangan real. Tapi kan ingat, kecuali ketika diketahui domainnya. Lah ini kan diketahui domainnya. Jadi gimana Pak kalau diketahui? Gampang, domainnya itu DF-nya adalah min 1, 2, 3, 4. Langsung aja untuk mencari range, mencari range, substitusi. Nilai domain ke fungsi. Untuk X sama dengan min 1, kamu masukin F1-nya adalah 2 kali 1 plus 1, bla bla sama dengan min 1. Pak, 1-1 gitu Pak masukinnya Pak? Betul bosku. 1-1 masukinnya kok. Pak, kalau ininya ada banyak Pak gimana Pak? Ya resiko. Tenang, tapi kalau saya nggak ngasih, paling banyak 5 lah atau 6 lah. X-nya ininya, kan ada 4 kan gitu. Kemudian untuk F sama dengan 2 gitu kan, masukin ke fungsi F yang ini, maka kamu punya nilainya 5. Untuk F sama dengan 3, X sama dengan 3, F-nya nilainya 7. X sama dengan 4, nilainya adalah 9. Maka kita bisa bilang untuk domain F min 1, 2, 3, 4, maka range F-nya itu min 1, 5, 7, 9. Jadi artinya asalnya kita punya range dari sebuah fungsi linear itu kan anggota real yang tadi tabel yang sebelumnya kan. Tapi kalau diketahui domainnya itu tertentu tuh ya diketahui di soal, maka range-nya juga tertentu juga gitu. Jadi dia bukan anggota real, gitu ya. Maka tinggal kita masukin di situnya. Nah, sekarang contoh soal, contoh 2 lagi. Tentukan domain dan range dari fungsi fx sama dengan fx sama dengan x kuadrat min 4x plus 3. Saya kasih tahu 2 cara, domainnya dulu deh. Domainnya udah jelas ini mah, karena udah pasti ya. X-nya anggota real, tidak ada pantangan.
untuk yang domain nama fungsi kuadrat ini, nggak ada pantangan. Nah, yang range-nya saya kasih tahu dua cara. Nih, cara yang pertama. Cara yang pertama, cari tipun. Tipun itu apa? Titik puncak, XP, YP. Cara nyarinya apa? Ingat, titik puncak itu XP, YP. Kalau A-nya lebih dari 0, nih aturannya, aturan si range-nya. Kalau A-nya lebih dari 0, berarti range-nya itu Y lebih dari sama dengan YP. Kalau A-nya kurang dari 0, berarti range-nya itu Y kurang dari sama dengan YP. YP itu Y puncak ya, nilai puncaknya. Jadi ada XP, ada YP. Nah, pertama, kita nyari XP dulu kuy. Min B per 2A. Ingat ya, min B per 2A itu berarti kamu punya A-nya adalah 1, depannya X kuadrat. B-nya adalah depannya X. Depannya X berapa, Pak? Min 4. Loh, ini 4, Pak. Ini min-nya nggak ke bawah nih. Awas nih. Ya, penulisannya harusnya kurang baik nih sebenarnya. Jadi, B-nya itu adalah min 4, A-nya 1, ya, depannya X. Yang ini apa? Yang ini? C. Yang nggak punya teman dia C. Berarti min 4 dibagi 2 kali 1 sama dengan 2. Itu XP-nya. Nyari YP itu berarti substitusi aja si XP, masukin ke FX. Begitu. Masukin ke FX. Jadi kamu punya awalnya FX-nya yang X kuadrat min 4X tambah 3, maka berubah. Jadinya 2 kuadrat dikurangi 4 kali 2 ditambah 3. Karena XP-nya 2 dan kita substitusi XP ke FX ini. Maka kita punya F2-nya sama dengan negatif 1. Begitu. Nah, YP-nya berarti negatif 1. Sekarang perhatikan kalau dapat X sama YP. A-nya positif apa negatif di soal? Oh, positif, Pak. Karena kan depan X kuadratnya positif kan? A-nya positif, Pak. Berarti range-nya itu Y lebih dari YP. Karena YP-nya min 1, berarti range-nya itu Y lebih dari sama dengan min 1. Nah, penulisannya begini. Ini kita baru dapat kesimpulan, tapi penulisan resmi jawabannya adalah range F sama dengan gitu ya. Y di mana Y lebih dari sama dengan min 1. Jangan lupa, Y anggota bilangan real itu ya. Oke, ini cara 1. Lalu cara 2, Pak. Cara 2 ini yang ubah ke dalam bentuk X plus P kuadrat ditambah Q. Ya. Ini boleh plus, boleh min sama aja sih, tinggal nanti menyesuaikan ininya. Bentuk umumnya boleh plus, boleh min sama saja. Nah, A lebih dari 0, berarti range-nya itu Y lebih dari Q, yang Q yang ini. Berarti yang kurang dari 0, kurang dari sama dengan Q. Nah, proses mengubah dari bentuk awal X kuadrat min 4X plus 4 ke dalam bentuk yang ini, X plus P kuadrat plus Q, dinamakan completing the square, melengkapi kuadrat. Fx sama dengan X kuadrat kurangi 4X tambah 3. Awalnya kan gitu. Nah, yang ini kita pengen ubah jadi X kuadrat min 4X plus 4. Kenapa, Pak? Jadi plus 4, Pak. Dari mana plus 4 ini? Ingat, ini adalah sebuah bentuk sempurna. Kita mau nyari X plus P kuadrat, kan? Nanti saya jelaskan dari mana kayak gininya. Nah, X kuadrat min 4X plus 4. Sedangkan di atasnya kita punyanya plus 3. Kita pengen ngubah ke dalam bentuk plus 4. Maka 4-nya diapain biar jadi 3? Dikurangi sama 1. Kan pengen jadi 3 jadi. Nah, jadi 3-nya tuh diubah jadi 4 kurangi 1 begitu. Oke, gitu ya. Nah, yang si X kuadrat min 4X plus 4-nya diubah jadi X min 2 kuadrat. Nah, inilah kenapa kita pengen ubah ini, biar kita bisa ubah ke dalam bentuk X min 2 kuadrat. Min 1. Min 1-nya kagak usah dibawa. Nggak usah, iya, maksudnya nggak usah dibawa ke kurung. Gitu. Nah, lihat di atas. A lebih dari 0, range-nya Y lebih dari sama dengan Q. Q-nya berapa? Berarti kalau ini P-nya sama dengan min 2. Q-nya sama dengan min 1. Ya kan gitu. P-nya min 2, Q-nya min 1. Karena A-nya positif, berarti range-nya Y lebih dari sama dengan min 1. Penulisannya, penulisannya ya seperti ini. Begitu. Sama ya? Sama lah, jelas. Sama, karena fungsinya juga sama. Gitu ya. Next. Nomor 3, tentukan range dari Fx sama dengan X kuadrat min 2X min 3 jika diketahui domainnya. Sama dengan contoh yang pertama, kamu punya sebuah fungsi kuadrat, diketahui domainnya tertentu, ditanyakan ditanyakan range-nya. Cuma masalahnya di sini domain F-nya itu bukan bilangan bulat. Kalau yang tadi contoh 1 bilangan bulat. Domain yang F-nya ini X anggota real. Masa iya kudu kita coba satu-satu gitu? Enggak, 0, 0,2, 0,3. Nggak mau. Ada caranya. Caranya gimana, Pak? Ini langkah-langkahnya. Langkah yang pertama adalah cari XP. Kemudian cek apakah XP termasuk domain atau tidak. Ya.
cek apakah XP termasuk domain atau tidak. Jika XP termasuk domain, maka cari YP dan substitusi ujung domain ke FX. Ambil nilai minimum dan maksimum. Tetapi kalau yang ketiganya ini XP-nya tidak termasuk domain, berarti cukup kamu substitusi ujung-ujung domain ke FX-nya aja. Ambil nilai minimum maksimum. Wah, ribet Pak. Iya ribet, kalau dijelasin begini ribet. Tapi kalau kamu langsung praktek ke soal, itu mudah. Kita lihat yuk. Fx sama dengan X kuadrat min 2X min 3. Kita cari pertama apa? XP. XP itu apa? Min B per 2A. Berapa A-nya? A-nya 1, B-nya min 2, C-nya min 3. Berarti kita punya XP-nya sama dengan 1. Kita masukin ke rumus kan? XP-nya sama dengan 1. Cek nih. Apakah 1 termasuk dari 0 sampai... Kok 6 sih? Wah, ini harusnya 5 nih. Sorry, saya ganti dulu. Harusnya 5 nih. Kenapa? Kan soalnya 5 di sininya. 0 sampai 5 kan? Nah, putih aja. Set. Set. Ini 5. Set. Alah. Nah, gitu. Oke. Apakah 1 termasuk X dari 0 sampai 5? Iya. Kalau iya berarti kita ambil kriteria di atas. Cari YP dan substitusi ujung domain ke FX, ambil maksimum minimum. Perbedaan antara yang di atas sama yang di bawah apa? Yang di atas kalau XP termasuk domain, berarti YP-nya juga dicari. Tapi kalau XP tidak termasuk domain, maka YP nggak usah dicari. Gitu. Ini berarti kan termasuk kan? YP-nya substitusi FX, substitusi XP ke FX. Masukin F1 sama dengan bla bla bla. Ternyata YP-nya sama dengan min 4. Sudah cukup, dapat YP. Lalu substitusi ujung domain ke FX. Ujung domain mana Pak? 0 sama 5. Ujung domainnya 0 sama 5. Yang berarti F0-nya adalah dapat min 3. Kemudian F5-nya dapat kamu punya sama dengan 12. Nah, kamu punya min 4 yang YP. Kamu punya min 3. Kamu punya 12. Mana maksimum, mana minimum? Oh, ini minimum, Pak. Yang ini maksimum. Yo wes, berarti kalau gitu untuk domain F-nya disebutkan di atas ya. Maka range F-nya itu antara min 4 sampai 12. Kok bisa, Pak? Karena min 4-nya minimum, 12-nya maksimum. Begitu. Paham? Jadi prosedurnya ini enggak ya, selain harus hafal juga hafal, tapi enggak cuma ngapal, kamu harus tahu kenapa begini, kenapa begitu. Oke? Nah, biar misalkan ini X-nya tidak termasuk nih, XP-nya tidak termasuk ke dalam domain. Berarti langkah yang nyari YP ini abaikan. Kamu cukup masuk ke yang ini saja, langsung ke ujung-ujungnya saja. Udah sama, ke depannya sama, selebihnya sama. Gitu ya. Oke? Paham ya? Next. Nomor 4. Tentukan domain dari fungsi berikut. Yang pertama kita punya ada A sama B. Sama C ada 3. Yuk yang A yuk. Fx sama dengan X min 1 dibagi sama X plus 3. Dia fungsi apa bos? Fungsi rasional. Kalau fungsi rasional berarti apa? Domainnya penyebutnya tidak sama dengan 0. Maka penyebut di fungsi ini apa? Penyebutnya adalah X plus 3 tidak sama dengan 0. Maka X-nya tidak sama dengan 3. Selesai. X tidak sama dengan min 3. Selesai Pak. Gampang sekali Pak. Gampang. Penyebutan. Penulisan resminya itu adalah DM penulisan resmi. D domain F maksudnya yang benernya penulisannya gitu ya. X di mana X tidak sama dengan min 3, X-nya anggota bilangan real. Gitu ya. Oke, itu yang A. Atau ada ataunya nih. Atau kamu punya penulisannya X kurang dari min 3 atau X lebih dari min 3. Loh kok kenapa ininya sama Pak? Kan perhatikan domain F-nya itu semua anggota bilangan real kecuali min 3. Berarti min 3 nggak ikut kan? Ya udah. Jadi dari sini kita ambil min 3 ke kiri sama min 3 ke kanan. Gitu. Tapi min 3-nya nggak ikut karena nggak ada sama dengannya kan? Gitu ya. Ini tulisan yang pertama. Tulisan yang pertama. Tulisan yang kedua ada 1 ada 2. Kadang-kadang di soal diketahuinya tuh yang keduanya. Ya. Next yang B. Fx sama dengan X min 1 dibagi sama X kuadrat min 3X plus 2. Oke, gimana ini pacarannya Pak? Sama. Dia masih bentuknya rasio. Jadi pertama kali yang kamu pahami, kamu cek ketika dia kamu nyari domain sama range, bentuk fungsinya tuh apa gitu. Bentuk fungsinya bagaimana?
Domain, iya rasional kan? Domainnya penyebutnya tidak sama dengan 0. Penyebutnya mana, Pak? Nih penyebutnya. X kuadrat min 3X tambah 2 tidak sama dengan 0. Oh, biasanya sama dengan, Pak. Nggak apa-apa, sama kok. Tinggal kamu faktorin aja. X min 1 sama X min 2 tidak sama dengan 0. Berarti X-nya tidak sama dengan 1. X-nya tidak sama dengan 2. Kan gitu. Nah, penulisannya adalah X tidak sama dengan 1 atau X tidak sama dengan 2, X anggota real. Atau kayak tadi yang kedua. Yang kedua gimana, Pak? Karena di sininya ada 2 yang nggak boleh. Jadi kan ini bentuk yang pertama itu bisa kita bilang bahwa X-nya anggota real kecuali 1 sama 2 gitu kan. Ya, maka kita bisa tulis X kurang dari 1 antara 1 sampai 2 lebih dari 2. Tetapi 1 sama 2-nya tidak ada tanda sama dengan sedikit pun. Maka ya, artinya kan dari sini kan 1 sama 2 nggak masuk kan. X kurang dari 1 ke kiri, 1 sama 2 tengah-tengah, lebih dari 2 ke kanan. Begitu. Oke? Ya, ini yang atas sama atau yang bawah. Bebas. Kalau esai kalian bebas mau menuliskan bentuk yang mana, tetapi biasanya kalau PG, kalau pilihan ganda ya udah ditentukan ya, kita harus nyocokin. Ya. Next, yang C. Fx sama dengan akar X min 10. Akar X min 10, dia bentuknya bentuk apa? Ini udah bukan bentuk rasional, Pak. Ini adalah bentuknya akar. Bentuk akar, bentuknya domain yang di dalam akarnya lebih dari sama dengan 0. Mana dalam akar? X min 10. Akarnya nggak ikut ya. Namanya juga yang di dalam akar, berarti akarnya nggak ikut. X min 10 lebih dari sama dengan 0, yang berarti X-nya lebih dari sama dengan 10. Selesai. Wah, segampang itu, Pak. Iya, gampang. Maka kita punya penulisannya apa? Domain X adalah X di mana X lebih dari sama dengan 10. Jangan lupa, bos, X-nya anggota bilangan real. Begitu. Paham ya? Oke, mungkin segini dulu contoh-contoh ya, beberapa konsep-konsep awal dari saya. Silakan kalian bisa eksplorasi mandiri, kalian bisa kerjakan tugas-tugas yang mungkin diberikan oleh guru kalian. Oke, tetap semangat PJJ, jangan menyerah. Insya Allah PJJ ini akan segera berlalu. Wah, badai pasti berlalu. Cuman masalahnya kagak tahu kapan berlalunya, gitu ya. Nah, pokoknya tetap semangat lah, tetap semangat PJJ-nya. Ingat, yang utama itu bukan nilai, tetapi yang utama itu adalah ilmu dan kejujuran. Jadi kalau kalian mengerjakan dengan mencontek tanpa mengerjakan tugas dengan mencontek tanpa kalian tahu isinya apa, tanpa kalian paham konsepnya apa, sungguh terlalu. Begitu. Jangan ya, jangan seperti itu ya. Saya percaya kalian semuanya tidak. Saya percaya kalian semuanya jujur. Oke? Oke, sampai ketemu lagi kalau begitu di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.